Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Di masa pandemi ini, walaupun kita belajar melalui PJJ, tapi masih tetap semangat kan? Oke, semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan sehingga walaupun kita tetap di rumah tapi masih tetap semangat di dalam beraktivitas. Ayo, saya mohon seluruh siswa kepalkan tangan, angkat ke atas, ucapkan secara bersama-sama dan serentak kata semangat. Yuk kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih. Kalian telah melakukan dengan penuh semangat, sehingga insya Allah kita belajarnya akan lebih semangat lagi. Oke, pada pertemuan ini atau sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah kita sebelumnya berdoa agar supaya apa-apa yang kita dapat, apa-apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri kalian. Yuk kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Coba keluarkan buku catatan kalian beserta buku paketnya. Paling tidak Bapak ingin tahu siapa hari ini yang tidak membawa tentang buku-buku tersebut. Biasanya yang malam itu nyiapinnya buru-buru, pasti ketinggalan. Oke, alhamdulillah semua hari ini membawa. Yuk buka materi dan bab terakhir, yaitu ini lanjutan dari pertemuan minggu sebelumnya, yaitu mengenai siklus hidrologi. Udah ketemu? Oke, yuk kita lanjut. Jadi pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai siklus hidrologi itu seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian pengertian seperti apa. Nah, pada pertemuan hari ini topik kita yaitu masih sama, yaitu mengenai siklus hidrologi. Cuman yang akan kita bahas yaitu lebih rinci, lebih detail, yaitu mengenai jenis atau macam-macam siklus hidrologi. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai siklus hidrologi kecil, siklus hidrologi sedang, maupun siklus hidrologi besar. Oke, Bapak ingin satu deret sebelah kiri coba diskusikan mengenai siklus hidrologi kecil itu seperti apa, bagaimana terjadinya, kemudian sertai dengan gambar. Kemudian yang bagian tengah sama seperti yang di bagian kiri tadi, coba kalian cari siklus hidrologi sedang itu seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian sertai dengan gambar. Demikian juga yang deretan sebelah kanan. Ya, Bapak kasih waktu kira-kira 5 menit. Ya, kalian cari, saling diskusi, kerjasama, silakan. Jangan lupa dicatat. Ya, karena tanpa dicatat, ya memang hari ini ingat, tapi ketika nanti kalian menyampaikan, terkadang lupa. Nah, oke. Setelah semuanya sudah selesai, saya ingin satu aja di antara kelompok bagian kiri, tengah maupun kanan, satu orang aja. Siapa yang mau berani?
Atau saya tunjuk aja kelompok kiri. Ayo Agus. Bagus. Menurut pendapat kamu Gus? Oke, hebat. Ya, luar biasa. Nah, jadi pada dasarnya bahwa siklus kecil, sedang, atau besar sama. Ya, kunci utamanya sama seperti yang disampaikan teman kalian tadi Agus, yaitu faktor matahari. Nah, jangan lupa sekali lagi faktor matahari. Nah, sehingga dengan kondisi tersebut, maka proses terjadinya siklus seperti pada pertemuan minggu yang lalu kan sudah kita bahas tuh ya, bagaimana prosesnya mulai dari air menguap sampai kembali lagi ke tanah atau masuk kembali lagi ke laut. Jadi kan prosesnya berbeda-beda, ada yang memang singkat, ada yang melalui jalan panjang, bahkan ada yang melalui jalan yang sangat panjang. Nah, itu loh yang bagian dari siklus hidrologi tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Tadi kalian kan dari masing-masing grup tadi, kiri, tengah, dan kanan kan sudah searching tadi melalui Google, paling enggak paham ya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan seperti ini. Bagaimana seandainya atau gimana sih air laut itu bisa menguap? Ya, tentunya kan menguap itu pasti ada penyebabnya, nggak serta-merta langsung air menguap. Tuh, ya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana air laut itu bisa menguap? Ayo Vin, menurut kamu apa Vin? Ya, sip. Oke, kasih applause tuh teman kamu, hebat. Farhan, ayo menurut kamu apa? Siapa tahu kamu punya ide beda. Oke, pada dasarnya sama ya. Jadi sebab-sebab kenapa air laut itu bisa menguap karena faktor matahari. Coba kalau misalnya nih ada seperti ini, bagaimana jika cuacanya mendung? Bisa nggak kira-kira terjadi penguapan? Ayo. Nah, coba kira-kira menurut kamu gadis apa? Oke, sip. Tapi coba yang lebih lebih spesifik lagi. Anmita, ayo coba Anmita apa? Oke, sip. Jadi itulah pendapat-pendapat. Saya coba pingin satu lagi aja deh. Ayo. Hendy apa? Oke, jadi intinya bahwa ketika cuaca berawan atau mendung tetap terjadi penguapan. Apa faktornya? Ya, seperti dikatakan teman kalian tadi, si Hendy, Anmita, dan beberapa teman kalian karena faktor angin. Nah, jadi kemudian misalnya seperti ini. Ketika terjadi hujan di tengah laut, nah jadi ini kondisinya ini laut ini sedang hujan. Kira-kira terjadi penguapan juga nggak? Ayo. Ya, jadi ketika di tengah laut hujan, kira-kira mungkin nggak itu terjadi penguapan? Ayo. Ya, saya coba per deretan ya. Ayo kelompok deretan sebelah kiri. Nanda. Oke, bagus. Keren. Mungkin deretan kanan deh, deretan kanan. Siva. Oke. Bagus. Jadi hampir sama ya. Nah, mungkin deretan tengah. Klik. Oke, berarti pada dasarnya sama ya. Jadi sekali lagi bahwa proses dari terjadinya siklus kecil, sedang atau besar intinya sama. Jadi intinya ada tidaknya matahari. Itu faktor utama. Sedangkan faktor yang menyertai mungkin karena faktor angin, mungkin karena faktor luasnya wilayah dan sebagainya. Nah, jadi itulah mengenai jenis ataupun macam dari siklus hidrologi beserta proses terjadinya. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua sehingga
paling tidak kita bisa menjaga ya, dengan kondisi air yang ada di permukaan bumi seperti yang pada pertemuan yang lalu. Ya, air di permukaan bumi sifatnya tetap, tapi kalau nggak kita jaga ya walaupun tetap ya akan merugikan kita juga. Nah, kita sampai pertemuan kita hari ini sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Topiknya masih tetap siklus hidrologi, cuman kita akan ulas nanti mengenai dampaknya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas atensi kalian mengikuti materi pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.